Apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar nama Foxconn? Nah, jika Anda mengkaitkannya dengan Apple, itu nggak salah. Karena Foxconn adalah vendor Apple yang masif memproduksi iPhone, iPads, dan juga Macs. Nah, di awal tahun ini ada kabar bahwa Foxconn akan segera bangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 8 miliar US dollar atau 125 triliun rupiah. Tapi ini bukan pabrik elektronik loh ya, melainkan mobil listrik. Yang ingin kita tahu kenapa mereka masuk Indonesia, kenapa pula mereka memilih investasi kendaraan listrik. Sebetulnya seberapa besar sih peluangnya dan apa pula tantangannya? Dan apakah kehadiran Foxconn ini akan bawa berkah atau justru musibah untuk industri tanah air? Yuk kita bahas. Kita mulai dengan mengenal kedikdayaan perusahaan Foxconn, kemudian menelisik strategi investasi Foxconn di Indonesia. Lalu kita bahas peluang dan tantangan bisnis Foxconn di Indonesia. Dari situ kita menukik untuk mengkaji rahasia bisnis yang membuat Foxconn begitu dikdaya. Terakhir, kita ulas plus minus dari foreign direct investment seperti yang dilakukan oleh Foxconn untuk Indonesia. Foxconn Technology Group atau Hon Hai Precision Industry Co. adalah perusahaan manufacturer elektronik terbesar di dunia. Pusatnya di Taiwan, dan cabangnya sudah ada di India, Brazil, Eropa, Malaysia, Meksiko, Jepang, Korea, dan Tiongkok. Pada 2020, mereka berhasil mencatatkan pendapatan yang fantastis. Bayangkan aja ya, jumlahnya mencapai 5,35 triliun dolar Taiwan atau sekitar 2,7 kuadriliun rupiah. Itu yang membuat mereka bisa berada di peringkat 26 pada Fortune Global 500. Sejak tahun 2008, mereka sudah melakukan otomasi pada proses kerja di pabrik-pabriknya. Untuk itu, setiap tahun mereka menambahkan 30.000 unit robot pekerja. Maka nggak heran ketika bulan Mei lalu, Foxconn pun mengganti 60.000 pekerjanya dengan robot. Nah, dengan dukungan teknologi robot, mereka memperluas cakupan bisnisnya. Mereka menggarap produk teknologi Internet of Things, di antaranya perangkat PC, display, TV, printer, server, switches, set-top box, gaming, base station, electronic vehicle, dan juga robot. Tahun 2020, Foxconn membuat kejutan. Mereka mengumumkan rencana memproduksi kendaraan listrik. Banyak pihak lalu bertanya-tanya, ini serius? Apa benar mereka mampu? Ternyata dalam waktu singkat, para pengkritik itu dibungkam. Yang Liu sebagai chairman Foxconn mengatakan, saat kami meluncurkan 3 model setahun kemudian, semua orang berpikir, wow, bagaimana mereka bisa membuat 3 model mobil hanya dalam setahun? Nah, itulah kecepatan kinerja operasional kami. Saat ini, Foxconn telah meluncurkan mobil SUV crossover model B dan truk pick-up model V. Pendiri Foxconn, Terry Gou, juga telah meluncurkan model B. Mereka berharap di tahun 2025 sudah bisa memenuhi 5% permintaan mobil listrik dunia. Dalam jangka panjang, mereka ingin menguasai 40% hingga 45% pangsa pasar mobil listrik. Liu mengatakan, keahlian Foxconn mengelola rantai pasok telah memberi keuntungan dalam mengembangkan model baru yang lebih cepat dari pesaingnya. Kalau begitu, kapan volume produksi Foxconn bisa melampaui Tesla? Nah, menurut Liu, dia yakin suatu hari nanti Foxconn akan memproduksi mobil untuk raksasa Amerika Serikat itu. Di Indonesia, Foxconn berencana berinvestasi sebesar 8 miliar US dollar atau setara 125 triliun rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Foxconn telah bermitra dengan Indika Energy. Mereka membentuk perusahaan patungan, Foxconn Indika Motor, untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan baterai listrik di Indonesia. Realisasi investasi ini merupakan jawaban setelah 20 tahun lalu pemerintah bernegosiasi dengan mereka. Konon, Chairman Foxconn Yang Liu sudah tidak sabar untuk segera masuk ke Indonesia. Foxconn Gogoro Indonesia Battery Corporation atau IBC dan Indika berkolaborasi untuk melakukan investasi bersama di industri kendaraan listrik. Juga di industri baterai dan industri pendukung seperti energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, serta riset dan pengembangan. Kolaborasi ini sedianya dilakukan melalui skema Build, Operate, Localize, disingkat BOL. Nah, melalui BOL ada 3 tahap yang akan dilakukan, yaitu membangun, mengoperasikan, dan melokalisasikannya. Menteri BUMN Erick Thohir menilai kerjasama skema BOL berpotensi mendatangkan sejumlah manfaat. Dia mengatakan, skema ini tidak hanya membawa investasi dan multiplier effects kepada UKM dan perusahaan lokal,
namun juga akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan adanya riset dan pengembangan, serta transfer pengetahuan dan teknologi EV. Hal senada disampaikan Liu Yangwei. Menurutnya, dengan berbagi teknologi dan pengalaman, Foxconn dapat membantu menciptakan lebih banyak peluang bagi perusahaan lokal di pasar energi dan EV. Dia juga mengatakan, tidak satupun dari kita yang memiliki waktu untuk disia-siakan dalam perjalanan kita bersama-sama untuk mengurangi emisi dan meningkatkan elektrifikasi. Sementara itu, Wakil Direktur Utama dan CEO Grup Indika Energy, Aziz Arman, mengatakan, kolaborasi ini sangat menjanjikan karena mengkombinasikan pengalaman dan keahlian kami di bidang energi dengan IBC yang fokus dalam pengembangan baterai, juga Foxconn dan Gogoro sebagai perusahaan global. Presiden Direktur Indika Energy, Arsyad Rashid, menilai potensi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia sangat besar. Dia mengatakan, ini adalah awal dari ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif untuk masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Begitu ucapnya. Investasi Foxconn di Indonesia berpeluang untuk bisa meraih sukses besar. Soalnya, pemerintah menargetkan Indonesia akan menguasai 60% pangsa pasar baterai kendaraan listrik. Menurut Presiden Joko Widodo, target tersebut bisa terwujud sebagai dampak dari hilirisasi sumber daya mineral nasional di dalam negeri. Presiden mengatakan, beberapa kali saya sampaikan, industri baterai EV yang kita bangun ke depan ini sebuah ekosistem besar, bukan proyek kecil-kecil. Presiden juga optimis arus investasi langsung ke dalam negeri akan mengalir saat ekosistem industri baterai EV sudah terbentuk. Pertimbangannya, dalam waktu dekat, industri EV akan berkontribusi hingga 50% dari pasar otomotif dunia. Pemerintah juga sudah hampir selesai menghitung pemberian insentif mobil dan motor listrik. Nantinya, pembeli kendaraan listrik pabrikan Indonesia bisa menikmati insentif. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pemberian insentif didasarkan pada kajian dan perbandingan dengan negara lain yang industri kendaraan listriknya sudah maju. Insentifnya lumayan loh. Untuk mobil listrik berbasis kendaraan baterai itu 80 juta rupiah. Mobil berbasis hybrid 40 juta rupiah. Motor listrik baru 8 juta rupiah. Dan motor konversi dari konvensional ke listrik 5 juta rupiah. Selain didukung kebijakan pemerintah, peluang sukses Foxconn juga didukung tren yang terjadi di pasar domestik. Data Gaikindo memperlihatkan pada Oktober 2022, volume penjualan wholesale mobil listrik BEV di dalam negeri mencapai 2.157 unit. Meski hanya bertambah 3 unit dibanding September 2022, volume tersebut mampu memecahkan rekor tertinggi sejak awal tahun. Tren positif di pasar domestik adalah sesuatu yang wajar ketika konsumen melihat banyak keuntungan yang bisa mereka raih. Pertama, kendaraan listrik berkontribusi dalam menekan emisi gas rumah kaca. Kedua, dengan isi ulang daya listrik, biaya operasional kendaraan akan jauh lebih murah dibandingkan harus ngisi BBM. Ketiga, banyak sekali penawaran menarik diberikan oleh pabrikan maupun dealer untuk memikat calon pembeli. Di luar itu semua, Foxconn diuntungkan oleh ketersediaan rantai pasok nikel. Kita tahu nikel adalah bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Tahun 2020, ekspor nikel ditutup. Nah, sejak itulah para produsen nikel berkomitmen mengembangkan smelter nikel. Ada banyak produsen nikel, khususnya di Sulawesi. Di antaranya Vale yang membangun pabrik nikel di Sorowako. Kapasitas produksinya 72.000 metrik ton per tahunnya. Juga banyak perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sampai Halmahera. Keberadaan pabrik nikel kelas 2 ini berkontribusi terhadap menurunnya harga nikel. McKinsey pada tahun 2017 melaporkan, ekspansi para produsen membangun pabrik nikel kelas 2 memang telah ikut menekan harga nikel. Tahun 2011 harganya masih 29.000 US dollar per ton. Hanya dalam tempo 5 tahun kemudian, harganya anjlok jadi 8.000 US dollar per tonnya. Penurunan harga itu jelas mempengaruhi harga kendaraan listrik. Dalam pengelolaan nikel, pemerintah membentuk Indonesia Battery Corporation atau IBC sebagai perusahaan patungan antara Pertamina, PLN, Main ID, dan Antam. Banyak konsesi nikel di hulu dikuasai Antam. Perusahaan ini diharapkan bisa memasok nikel kelas 1 ke smelter. Nikel tersebut dikembangkan IBC menjadi nikel sulfate. Main ID dan Antam telah berpengalaman membangun smelter, sehingga kapasitas produksi nikel sulfate bisa bertambah. Sementara itu di hilir, PLN bisa menyediakan jaringan listrik dan storage. Pasokan listrik ke smelter milik IBC diharapkan menggunakan energi ramah lingkungan agar mendukung program transisi energi. Sementara Pertamina ke depan bukan hanya menyediakan charger untuk pengisian baterai, tetapi juga SPBU untuk kendaraan listrik. Jadi IBC bergerak dari hulu ke hilir. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menyebut ada 2 faktor lain yang mendukung terrealisasinya rencana investasi Foxconn. Pertama,
Rencana investasi tersebut berbarengan dengan kehadiran kawasan mega industri di Batang, Jawa Tengah. Dan kedua, Foxconn diperkirakan juga mengincar sumber bahan baku boksit dan nikel di Indonesia. Bicara peluang tentunya harus juga diiringi dengan bicara tantangan kan. Nah, begitupun dengan investasi Foxconn. Mereka dihadapkan pada setidaknya 3 tantangan. Pertama, soal pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. TKDN kendaraan listrik disyaratkan mencapai 40% pada periode 2020 hingga 2023. 60% selama periode 2024 hingga 2029. Dan minimum 80% pada 2030. Nah, dalam hal ini Foxconn mungkin belum terlalu khawatir ya, karena sejauh ini memang belum banyak mobil listrik yang TKDN-nya memenuhi syarat. Situs tkdn.kemenprint.go.id menyebutkan yang sudah memegang sertifikat TKDN diantaranya baru PT SGMW Motor Indonesia, Wuling Air EV, dan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dengan Hyundai Ioniq 5-nya. Tantangan yang kedua, penjualan Foxconn harus bisa melampaui penjualan kompetitornya. Di antaranya Wuling Air EV Long Range yang mencatatkan penjualan wholesale tertinggi pada Oktober 2022 sebanyak 1.334 unit. Lalu Hyundai Ioniq 5 Signature Extended yang mencetak penjualan wholesale 497 unit pada Oktober 2022. Kalau mau sukses, penjualan produk Foxconn tentu harus bisa melampaui mereka ya. Nah, tantangan yang ketiga, Foxconn jelas harus mampu memberikan nilai tambah yang signifikan pada produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Foxconn telah menjadi salah satu produsen kontrak elektronik terbesar dan terkuat di dunia. Pertanyaannya, apa sih rahasianya? Ternyata kehebatan mereka didukung kombinasi beberapa faktor. Pertama, manufaktur berbiaya rendah. Reputasi mereka adalah perusahaan yang bisa memberi layanan manufaktur berbiaya rendah kepada klien. Itulah faktor yang telah menarik minat sejumlah besar pelanggan termasuk Apple, Dell, dan Hewlett-Packard. Yang kedua, skala operasi Foxconn sangat besar. Pabriknya ratusan, karyawannya ribuan. Dengan begitu, mereka bisa menjaga biaya tetap rendah dan lebih efisien dibanding pesaing mereka yang lebih kecil. Dan ketiga, rantai pasokannya juga kuat. Itulah yang membuat mereka bisa dengan cepat dan efisien mencari komponen dan material untuk produk-produknya. Dan yang keempat, portfolionya beragam. Mereka telah mendiversifikasi portfolio produk dan layanannya. Itulah yang membuat mereka tidak terlalu bergantung pada satu pelanggan atau satu lini produk. Dan yang kelima, hubungan mereka dengan pelanggan kuat. Hubungan kuat itu sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi arus bisnis mereka bisa aman dan stabil. Juga membuat perusahaan bisa bertahan sebagai pemasok teratas. Perlu juga diketahui ya bahwa di balik kehebatannya itu Foxconn terlibat dalam sejumlah kontroversi, terutama terkait dengan kondisi kerja dan perlakuan terhadap karyawan di pabriknya di China. Karena itu Foxconn telah dikritik karena sejumlah masalah, di antaranya jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang buruk, dan upah yang rendah. Tetapi beberapa laporan kemudian menyampaikan bahwa mereka sekarang sudah berupaya memperbaiki kondisi kerja, menaikkan upah, dan mempekerjakan banyak orang China pada posisi-posisi utama. Apa sih untung ruginya dari kegiatan investasi asing langsung atau foreign direct investment seperti Foxconn? Nah, setidaknya ada 4. Pertama, peningkatan arus masuk modal dan investasi Foxconn adalah sumber pendanaan yang signifikan untuk pembiayaan pembangunan. Kedua, penciptaan lapangan kerja terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, ada transfer teknologi, pengetahuan, dan juga praktik manajemen ke perusahaan lokal. Keempat, ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, selain keuntungan, tentu ada risiko yang ditimbulkan dari investasi Foxconn. Pertama, hak buruh dan kondisi kerja. Aspek ini, jika bermasalah, tentu berpotensi menyebabkan pemogokan buruh, protes, dan publisitas yang negatif. Dan itu akan menjadi pemberitaan yang merugikan citra pemerintah. Kedua, masalah lingkungan bisa membebani masyarakat setempat, baik karena polusi yang ditimbulkan, serta berkurangnya sumber daya alam. Ketiga, ketergantungan pada Foxconn membuat kita bergantung pada perusahaan yang rentan perubahan, sebagaimana lazimnya sebuah bisnis. Keempat, risiko eksploitasi, karena mereka bisa saja memanfaatkan lemahnya regulasi perburuhan. Dan yang kelima, berpotensi menggusur bisnis lokal. Jadi, kegiatan investasi Foxconn perlu disikapi secara proporsional antara manfaat dengan risikonya. Juga diperlukan langkah-langkah yang pas untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin saja timbul. Ada beberapa cara untuk mengurangi risiko terkait investasi asing langsung ini. Pertama, menerapkan peraturan dan undang-undang yang membuat sistem yang bisa melindungi hak-hak buruh, juga lingkungan dan bisnis lokal. Yang kedua, mendorong persyaratan konten lokal agar bisnis dan pekerja lokal mendapatkan manfaat dari perusahaan asing tersebut. Ketiga, mengembangkan tenaga kerja terampil agar pekerja lokal dapat memanfaatkan peluang kerja baru. Keempat,
mendorong transparansi dengan menerapkan peraturan yang mewajibkan perusahaan asing mengungkap informasi tentang operasi mereka. Dan kelima, soal negosiasi perjanjian, terutama pada klausul yang memungkinkan negara bisa mengakhiri perjanjian jika sang investor asing tersebut melanggar ketentuan. Nah, itulah kelima langkah yang semoga bisa memitigasi beberapa risiko dari kegiatan investasi asing. Teman-teman sahabat semuanya, seperti sebuah perusahaan, negara pun sekarang tidak bisa lagi berkembang sendirian. Kita perlu kolaborasi. Hanya saja kita harus cerdas. Jangan sampai sekedar cari gampangnya, cari cepatnya, cari duitnya, tapi malah ujung-ujungnya kita dieksploitasi. Atau bahkan mewariskan petaka untuk generasi mendatang. Kita harus berani maju dengan solusi terbaik, dengan membangun daya tawar yang setidaknya setara. Nggak apa kita capek di depan, tapi dalam jangka panjang kita bisa menang banyak. Itulah logika investasi. Kehebatan pemimpin, baik dalam sebuah perusahaan ataupun negara, tidak diukur dari keuntungan dan kenyamanan jangka pendek yang dia tawarkan, melainkan dari warisan kebaikan yang terus ia hadirkan jauh hari setelah ia tidak lagi memegang tampuk kepemimpinannya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memudahkan semua urusan kita.